Jadi dalam strategi yang kedua ini orang-orang kafir Quraisy kembali kumpul. Jadi yang pertama gagal, mereka kumpul lagi untuk menyiapkan strategi yang kedua, yaitu strategi tadi apa? Memutar balikkan fakta. Kemudian Abu Jahal bertanya sama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah tokoh utama di Quraisy. Wahai Walid bin Mughirah, kamu tokoh paling besar di sini, tokoh tertua juga di sini. Tolonglah kita satukan kalimat, kita satukan kata, kita jangan terpecah belah. Kata Abu Jahal gitu. Kata Abu Jahal sama yang lain ini, jadi orang-orang kafir ingin bersatu. Dan Abu Jahal bilang kita jangan terpecah belah, jangan sampai beda omongan kita. Kita sama-sama satu kata, satu kesepakatan untuk mencela Muhammad. Tolong Walid bin Mughirah, kamu sampaikan usulan. Kira-kira celaan yang mencocok buat Muhammad itu apa? Apakah penyihir, apakah ini, apakah ini? Walid bin Mughirah bilang, wahai Quraisy, kalian tahu kalau aku orang yang paling paham tentang syair. Orang yang paling paham tentang sastra Arab. Dan gak ada orang yang lebih paham dari saya, karena dia paling tua juga di sini. Dan saya paham syair dengan seluruh bentuknya, dengan seluruh tatanan susunan. Kemudian dibilang, demi Allah, yang dikatakan sama Muhammad itu bukan syair. Dibilang gitu, bukan syair. Kalau kamu mau bilang syair, apa nanti orang-orang bilang tentang kita? Kalau sampai bilang Al-Quran itu adalah syair, kita yang dibilang bodoh sama orang-orang Arab nanti. Jangan bilang syair. Gak bakalan masuk nanti orang-orang seluruh kan ketika masuk musim haji. Jangan bilang syair. Kemudian ya udah kalau itu kita bilang ada usulan lain, kita bilang aja Nabi Muhammad ini dukun. Dia bilang apalagi dukun. Kita tahu bentuk dukun, tinggalnya di mana, baunya kayak gimana, kemudian ngomongnya kayak gimana, jambi-jambinya, was-was itu kayak kita udah tahu semua. Dukun itu nggak ada yang tinggal di kota, dukun itu tinggal di gurun, di pedalaman gitu. Dan bentuknya juga jelek, nggak rapi, nggak bagus. Kalau orang sosok bersih, ganteng, tampan, warung, harum seperti ini, Nabi Muhammad bukan dukun, bisa. Usulan lain, gila aja kita bilang gila. Gila ini kayak autis, kemudian keterbelakangan. Dia bilang apalagi gila. Kita tahu betul orang gila, kata Walid bin Mughirah. Kita tahu betul orang gila kayak gimana. Was-was orang gila. Kita tahu persis ini Muhammad bukan orang gila. Yang terakhir dia bilang, kalau begitu bilang aja Muhammad penyihir. Dia bilang penyihir juga nggak masuk akal. Penyihir juga nggak masuk akal. Kita tahu penyihir itu seperti apa. Santetnya, kemudian dukunnya, santet dukun sama penyihir beda. Penyihir kita tahu bentuk penyihir seperti apa. Sihirnya seperti apa kita tahu semua. Bentuk penyihir kan tampilannya beda ya. Tampilannya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Mulai penyendiri, kemudian segala macam penyihir. Kita tahu betul penyihir dan kata-kata jambi-jambinya juga kita tahu semua. Ini yang dikatakan Al-Quran ini bukan sihir, dan Nabi Muhammad sama sekali bentuknya bukan penyihir gitu. Mereka bilang, kalau gitu apa? Dari sini Walid bin Mughirah berpikir. Dia habis bilang tadi nggak bisa dikatakan itu karena dia orang cerdas, begitu orang bijaksana. Memang Walid bin Mughirah memang sebelumnya orang terhormat, bijaksana, cerdas, dan masalah apapun orang-orang Quraisy serahin ke dia dulu. Maka dalam masalah itu dia berpikir jernih awalnya begitu. Kemudian ditekan gitu sama tokoh-tokohnya. Kalau gitu apa? Kita mau bilang apa? Dia bilang awalnya begini. Kalian semua wahai Quraisy tahuilah, sesungguhnya mungkin dia mengatakan tanpa sadar ya. Sesungguhnya dari setiap perkataan tersebut, maksudnya Al-Quran, la halawah, ada keindahan. Bilang, wa inna alaihi la talawah, dan setiap maknanya itu begitu tinggi. Wa inna a'lahu la musmir, dan semua yang ada di makna Al-Quran tersebut itu penuh dengan musmir, itu penuh dengan buah, penuh dengan hasil, penuh dengan keberkahan, penuh dengan makna yang bisa diamalkan. Wa inna asfalahu la mu'dhid, dan pondasi susunan Al-Quran itu la mu'dhid, itu bagaikan akar pohon korma. Jadi dia bilang begitu. Dan di akhir wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi, dan kalimat tersebut itu begitu tinggi dan gak mungkin, dia bilang gak mungkin ada yang bisa lebih tinggi dari kalimat tersebut dari Al-Quran.
Wa innahu la yuhtim ma tahtahu. Dan Al-Quran itu akan mengalahkan semua yang mau melawannya. Jadi kalau ada orang mau melawan Al-Quran dengan kata-kata, itu pasti kalah. Dia bilang, mungkin dia bilang nggak sadar gitu. Karena memang awalnya orang yang bijak. Dia terkena, udah kalau gitu kita bilang apaan? Dia diam, dia berpikir, sampai akhirnya dia mengatakan, ya udah kalau gitu kita bilang aja. Dia juga ngomong mungkin gemeter begitu ya, karena dia harus mengambil statement yang nggak sesuai dengan fitrahnya. Kalau gitu kita bilang aja, Muhammad itu menyihir orang dengan kata-kata. Jadi bukan Nabi Muhammad menyihir, tapi Nabi Muhammad menyihir orang dengan kata-katanya. Dan Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad, perkataan manusia. Kok gitu penyihir? Besok diulangi. Karena kalimat Al-Quran ini memisahkan antara kita dengan anak-anak kita, gitu bilang. Tadi anak kamu mana? Anak kamu kan harusnya duduk di sini kan, iya. Sekarang di mana anak kamu? Beriman sama Muhammad. Kamu juga, anak kamu mana? Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaid, kemudian sahabat-sahabat yang muda-muda yang harusnya duduk sama bapaknya saat itu, kan nggak ada. Di mana? Duduk sama Muhammad. Ini memisahkan antara kita dengan anak-anak kita. Memisahkan antara bapak dan anak, memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan, mencerai-berai antara keluarga. Itu kan sihir biasanya begitu. Maka dia mengatakan hal tersebut. Nah, setelah dia mengatakan hal itu, turun lanjutan ayat di surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, "Innahu fakkara wa qaddar." Allah begitu. Sesungguhnya dia berpikir dan menentukan. Faqutila kaifa qaddar. Celakalah dia apa yang dia tentukan itu. Faqutila kaifa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar. Sungguh celaka putusan dia tersebut. Jadi ketika dia berpikir, Allah merhati. Ketika Walid bin Mughirah berpikir, Allah merhati. Dia mau ngomong apa? Maka turun ayat setelahnya kayak gitu. Tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nazar. Kemudian dia merenung. Tsumma nazar, tsumma abasa wa basar. Kemudian muram wajahnya dia, muram hatinya dia. Tsumma adbar wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dan dia mengatakan ini adalah sihir yang mempengaruhi. Inna hadza laqaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia. Itu siapa? Walid bin Mughirah. Dan Allah jamin dia sa'uslihi saqar. Saya akan masukin dia nanti ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Apa yang kamu ketahui tentang saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar enggak meninggalkan apapun kalau udah dibakar sama neraka. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Dia akan membakar habis seluruh kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di neraka tersebut ada 19 malaikat yang menjaga. Dikatakan satu orang itu 19 malaikat yang menjaga, yang menyiksa.